Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fariski dari kelas 4 MRK T1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan step by step penggunaan Microsoft Project yang telah saya pelajari di mata kuliah BEM 3. Oke, langsung saja untuk persoalan atau pekerjaan yang akan saya coba terapkan di Microsoft Project, yaitu untuk tugasnya sebelumnya sudah pernah saya kerjakan. Berikut merupakan uraian pekerjaan, volume, satuan, harga, dan bobotnya. Oke. Kalau gitu, langsung saja kita ke Microsoft Project. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu merencanakan project akan dilaksanakan di tanggal berapa dan hari apa. Awal mula project akan dilaksanakan itu di tanggal berapa. Itu dengan cara kita klik project information. Di start date kita pilih project ini akan kita laksanakan di tanggal berapa. Pada kali ini kita laksanakan pada tanggal 1 April tahun 2024. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita mengatur jam kerja kita. Itu kita langsung klik ke change work time. Nah, di sini kita langsung ke work week. Lalu kita detail. Nah, di sini kita bisa mengatur apakah di jam kerja kita itu akan dilaksanakan setiap 7 hari atau full 7 hari, atau hari Sabtu sama Minggu itu libur. Nah, untuk kesempatan kali ini, untuk hari Sabtu dan Minggu itu tetap kerja, dan untuk hari Jumat jam kerjanya menyesuaikan dengan jam kerja yang lain. Oke, kita langsung sesuaikan saja. Dan kita sesuaikan di yang hari-hari yang lain. Oke, jika sudah selesai kita tinggal klik OK, dan kita langsung klik OK aja. Namun apabila jika kita ingin menambahkan hari libur, terutama hari libur nasional atau hari libur hari raya, kita bisa menambahkannya di bagian expectation. Sini kita tinggal ngeklik namanya, dan untuk hari liburnya kita nanti dimulai hari apa dan di finish hari apa. Oke, kita klik OK aja. Selanjutnya kita masukkan uraian pekerjaannya ke bagian text name. Kita copy paste saja dari Excel ke project, paste spesial, text data, lalu OK. Selanjutnya kita mengelompokkan bagian-bagian pekerjaan yang termasuk dalam satu kelompok. Contohnya pekerjaan persiapan kita indent menjadi satu kelompok, pekerjaan perkerasan kita indent menjadi satu kelompok, dan pekerjaan lain kita indent menjadi satu kelompok. Oke. Selanjutnya kita memasukkan durasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Semisal saya mendurasikan pekerjaan kalian selama 14 hari. Untuk pekerjaan rekam pasir selama 4 hari, pekerjaan base course selama 28 hari, pekerjaan RCC saya rencanakan selama 20 hari, pekerjaan Latastone saya kerjakan selama 10 hari, pekerjaan pengecatan saya kerjakan selama 8 hari, pengerjaan pemasangan evidence 10 hari, pekerjaan penerangan jalan itu 7 hari, dan pengerjaan lampu selama 4 hari. Oke, langkah selanjutnya adalah kita blok bagian text name, lalu kita auto schedule. Selanjutnya kita masukkan predecessor, mana perencanaan pekerjaan ini akan kita laksanakan berdampingan atau bersamaan
bisa jadi juga setelahnya. Sebagai contoh, untuk pekerjaan urutan pasir saya rencanakan pekerjaan urutan pasir akan dikerjakan setelah 2 hari, sebelum 2 hari pekerjaan kalian selesai. Jadinya seperti ini. Ini maksudnya 2 fs. Itu 2 itu maksudnya setelah pekerjaan kalian fs, setelah pekerjaan kalian selesai sebelum 2 hari, maksudnya sebelum 2 hari sebelum pekerjaan kalian selesai, pekerjaan urukan akan dimulai. Jadi seperti itu. Selanjutnya saya untuk pekerjaan base course, saya buat pekerjaan ini dimulai ketika pekerjaan urukan pasir sudah mencapai 50%. Jadi akhirnya bentuk taskbarnya seperti ini. Untuk pekerjaan HCC saya merencanakan sebagai jadi pekerjaan HCC saya kerjakan ketika pekerjaan versus sudah mencapai 30%. Hanya pekerjaan latastone, sini saya rencanakan pekerjaan latastone ini dikerjakan ketika pekerjaan HCC sudah mencapai 80%. Sini kita ketik 6 finish to start minus 20%. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian pengerjaan ini saya rencanakan pengerjaannya dikerjakan setelah pekerjaan latastone. Jadi kita tinggal klik 7 saja. Selanjutnya untuk pekerjaan pemasangan udens ini saya buat berbarengan dengan pekerjaan pengecatan marka jalan. Jadi ketik 9 SS. Selanjutnya pekerjaan penerangan jalan saya buat pengerjaan ini dikerjakan setelah pekerjaan pemasangan udens. Jadi kita ketik 10. Pengerjaan rambu saya buat bersamaan dengan pengerjaan penerangan jalan umum. Nah, untuk jadinya tabelnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke Gantt, kita tambahin outlet number dan project summary. Jadi untuk projectnya itu selama durasi pengerjaannya itu selama 65,4 hari. Nah, selanjutnya kita munculkan critical text dari setiap pekerjaannya. Dapat kita lihat critical text-nya itu kebanyakan setiap pekerjaan terjadi critical text. Lalu kita tambah slide-nya. Lalu kita teks ganti style critical text-nya biar lebih mudah. Kita ganti warna dan background-nya. Kemudian oke. Setelah ini selesai, selanjutnya kita ke masukkan RAP dan buat tabel RAP. Caranya adalah di sini kita klik kanan, kita masuk ke custom field. Di sini kita masukkan number, kita rename. Ini kita klik untuk volume. Selanjutnya ke text, kita rename. Ini kayak diganti satuan. Hanya cost. Di sini kita rename. Ini harga satuan. Selanjutnya cost 2 kita tambah sebagai harga. Nah, untuk yang harga kita klik roll up, kita ganti sum, kita masukkan formulanya. Untuk harga satuan sendiri rumusnya itu volume dikalikan dengan harga satuan.
lalu kita klik OK, kita OK. Selanjutnya untuk bobot kita ada di number, kita rename bobot. Oke, kita roll up untuk bagian bobot dan kita ganti sum. Untuk formula bobot sendiri yaitu harga dibagi harga total dikali 100. Jadi harga dibagi harga total dibagi 100 dikali 100. Oke. Oke. Selanjutnya untuk bagian duration, start, finish, dan producer ini kita hide aja. Lalu kita insert volume, di sini volume. Kemudian kita insert satuan. Kemudian harga satuan. Harga. Dan bobot. Oke. Kemudian kita copy paste aja volume dan satuannya, volume satuan dan harga satuan dari Excel. Oke. Setelah selesai, kita bisa lihat di sini untuk bagian harga udah sesuai dengan apa yang ada di soal. Oke. Selanjutnya kita save dulu bagian ini, tabel ini di bagian view tabel, lalu kita save field as a new tabel. Di sini kita kasih nama RAB. Kita save, kita kasih nama RAB. Oke. Setelah itu kita masukkan resource name di bagian tabel ini dengan cara kita copy bagian text name ke resource sheet. Oke. Setelah itu kita ganti bagian work ini ke material. Ada dua cara di sini. Cara pertama itu menggunakan report. Kita blok terlebih dahulu ke resource, baru ke information. Di sini kita ganti ke material, lalu oke. Itu untuk cara pertama. Atau cara kedua adalah kita tinggal pilih di tanda panah di sini, lalu kita tarik ke bawah saja. Oke, setelah kita masukkan tipenya ganti ke material, setelah itu kita masukkan volume dan harga satuannya. Kita kembali ke Gantt chart, kita copy volume, dan harga satuannya. Oke, baik. Setelah kita mengcopy semuanya, kita kembali lagi ke Gantt chart. Di sini kita sudah dapat mengisi bagian
resource name. Untuk mengisi bagian resource name sendiri itu ada dua cara. Cara pertama adalah kita klik kanan aja di bagian kolomnya, kita pilih AdSense Research, kita pilih bagian galian tanah, kita isi di sini unit, kita sesuaikan dengan jumlah volumenya. Kita enter, lalu kita assign. Nah, jadi di sini di bagian tabnya sudah muncul pekerjaan galian seperti ini. Oke. Itu untuk langkah cara pertama. Untuk cara yang lebih cepatnya yaitu dengan cara kita copy bagian task name dan volume ke Excel. Lalu kita masukkan rumus di sini sama dengan kita pilih pekerjaannya. Setelah itu kita klik dan tanda petik 2 kurung buka tanda petik 2 tanda dan, kita klik volume, lalu kita tambah dan tanda petik 2 kurung tutup tanda petik 2. Nah, sini udah kita tinggal tarik aja ke bawah. Setelah itu kita tinggal copy saja bagian ini ke Microsoft Project. Nanti otomatis semuanya langsung terisi. Nah, seperti ini untuk bacaan resources-nya. Bisa kita lihat di sini banyak terjadi critical text, di mana banyak pekerjaannya terjadi critical. Nah, untuk mengurangi critical ini agar sesuai dengan kontrak itu ada tiga cara. Ada dua cara. Ya, cara pertama adalah ganti dengan yang lebih cepat. Contohnya seperti menambah pekerjaan, lembur, atau ganti metode yang akan digunakan. Cara kedua adalah untuk ganti item pekerjaan yang kritis. Seperti itu. Ini untuk RAP-nya. Selanjutnya kita coba untuk membuat kurva S-nya itu seperti apa. Kita klik ke report, kita pilih cost, kita pilih cash flow. Nah, di sini kita yang ini bisa kita hilangin saja. Oke, setelah itu kita klik bagian yang ini. Kita nanti akan muncul feed list. Nah, di sini kita klik edit. Untuk unitnya kita ganti weeks, dan untuk date formatnya bisa kita ganti ke W1 atau week 1 atau 1, 2, 3, terserah teman-teman. Lalu kita oke. Di sini udah muncul langsung kurva S-nya dari proyek tersebut. Selanjutnya kita kembali ke Gantt chart. Untuk selanjutnya kita membuat kontrol atau progres dari setiap step pekerjaan. Dengan cara yang pertama kita kembali ke tabs, kita ke entry, nah, lalu kita reset default. Nah, di sini kita insert dulu untuk volume, satuan, harga satuan, dan bobot. Oke.
Untuk progres sendiri yang diperlukan itu enggak semua kolom yang ada di sini, jadi dari harga satuan sampai predecessor ini kita bisa head saja. Lalu kita buat kolom baru, kita custom field. Di sini di bagian numbers 3 kita rename, kita isi sebagai progress minggu lalu. Kita oke. Kita rename lagi, nambah lagi di sini progress minggu ini. Lalu kita isi lagi progress sampai dengan minggu ini. Kita rename lagi di sini progress rencana, dan di sini deviasi. Selanjutnya kita masukkan rumus-rumus di setiap progres ini. Untuk progres minggu lalu kita roll up saja, lalu kita ganti sum. Untuk progres minggu ini sama, kita roll up dan kita ganti sum, lalu kita masukkan formula atau rumusnya. Rumus untuk progres minggu ini sendiri yaitu progres sampai dengan minggu ini dikurangi dengan progres minggu lalu. Lalu kita oke. Sudah. Selanjutnya progres sampai dengan minggu ini kita masukkan rumusnya berupa ACWP dibagi total harga dikali 100. Kita hapus dulu titik dan komanya. Dikali 100. Bila kita oke. Dan untuk calculate voltage kita roll up, kita ganti dengan sum. Untuk progres rencana kita roll up, kita ganti sum. Kemudian untuk formulanya kita masukin di sini BCWS dibagi total harga dikali 100. Oke. Kita oke. Selanjutnya untuk deviasi kita roll up juga, kita ganti sum. Untuk rumusnya sendiri yaitu progres sampai dengan minggu ini dikurangi progres rencana. Kita oke. Lalu kita oke. Kita cek ulang apakah kita takut ada kesalahan. Kalau sudah tidak ada, kalau kita oke. Kemudian di sini kita tambah kolomnya. Yang pertama yaitu progres minggu lalu, kemudian progres minggu ini, kemudian progres sampai dengan minggu ini, dan progres rencana, dan yang terakhir deviasi. Oke. Untuk tabel progresnya sendiri udah selesai, kita save terlebih dahulu. Kita ke view, tables, kita save file. Sini kita isi dengan progres. Oke, di sini kita udah dapat
tabs untuk progress dan tabs untuk RAP-nya. Oke, selanjutnya kita langsung ke tabs tracking. Di sini tracking sendiri untuk tujuannya adalah untuk melihat realisasi pekerjaan di lapangan. Jadi kita atur dulu, kita ke menu pelaksana, set baseline, langsung oke saja. Lalu kita klik Gantt set. Kita next. Ini dipilih custom Gantt chart. Yes. Next saja. Next. Ini kita pilih baseline and start. Dan ini kita pilih custom text information. Untuk bagian kiri kita pilih complete. Dan yang bagian kanan kita pilih schedule duration. Lalu kita next. Yang ini kita pilih complete dan yang ini kita pilih schedule finish. Next. Yang ini next saja. Yes. Format it. Exit. Setelah kita mengatur bagian tabsnya, bagian barnya ini, hanya kita di sini sudah bisa melakukan tracking atau pelaporan mingguan. Jadi untuk melakukan pelaporan mingguan sendiri, kita ini tergantung dengan proyek. Contoh, kita ke project information di current date. Semisal untuk proyeknya ini sendiri akan dilaksanakan rapat setiap hari Senin. Jadi untuk pelaporannya sendiri harus selesai di hari sebelumnya. Jadi semisal jika rapatnya dilaksanakan tanggal 8, jadi untuk pelaporannya harus selesai di tanggal 7-nya. Jadi di sini kita pilih di tanggal 7, status date-nya juga kita pilih di tanggal 7. Lalu oke. Nah, setelah kita mengatur project information-nya, di sini akan muncul tanda biru, garis biru, yang mana ini menunjukkan progres di minggu pertama itu sudah sampai di mana. Oke, semisal untuk progres di minggu pertama kita langsung mark on track aja. Bahwasanya untuk progres minggu sendiri, minggu pertama itu sudah mencapai target yang direncanakan untuk minggu pertama, yaitu kita kembali ke tabs progress. Nah, di sini sudah muncul untuk progres yang minggu ini, minggu sampai dengan minggu ini, dan progres rencana. Untuk devisasi yang dihasilkan sendiri masih 0. Oke. Selanjutnya kita bisa save as ini ke project, kita namanya project pelaporan minggu pertama. Kita save. Oke. Selanjutnya kita melakukan pelaporan di minggu berikutnya, yaitu minggu kedua, dengan cara yang sama, namun di awal kita copy bagian progres sampai dengan minggu ini ke progres minggu lalu. Selanjutnya kita kembali ke bagian tracking. Nah, di sini di bagian tracking jangan lupa kita ganti project information-nya terlebih dahulu ke minggu kedua. Itu kita ganti ke tanggal 14. Lalu kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat garis hijaunya berpindah ke minggu kedua, ke bagian minggu kedua. Oke. Di sini kita merencanakan bahwasanya di pekerjaan penggalian sendiri itu selesainya
semisal selesai lebih cepat, yaitu di perencanaan untuk pekerjaan kalian sendiri itu selesai di tanggal 14. Namun pekerjaan kalian ini selesai lebih cepat, misal selesai lebih cepat 2 hari, maka di tracking kita tinggal ganti di bagian finish ini ke 2 hari sebelum tanggal 14, yaitu di tanggal 12. Nah, bisa dapat kita lihat bahwasanya project pekerjaan kalian sendiri itu selesai lebih cepat selama 2 hari. Selanjutnya kita tambahin pekerjaan urukan. Nah, ternyata pekerjaan urukan ini selesai bersamaan dengan pekerjaan kalian. Maka kita bisa ganti aja di finish ini ke tanggal 12. Maka akhirnya bisa kita lihat project yang kita laksanakan itu berjalan lebih cepat atau durasinya seperti sekian. Jika kita lihat di entry sebelumnya, oke, selanjutnya kita masukkan ternyata pekerjaan basis research juga terlaksana di minggu kedua. Jadi kita tinggal kita mark and track di bagian basis research bahwasanya ini terlaksana sudah 11% terlaksana di minggu kedua dan sudah mencapai 11%. Lalu kita kembali ke view di bagian progress. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwasanya progres sampai dengan minggu ini itu mencapai 10,12 dan untuk defisinya itu 4,79. Oke, dari sini kita save as lagi. Kita save ini sebagai proses minggu kedua. Oke, selanjutnya kita ulangi langkah yang dari awal, yang mana kita copy paste progres sampai dengan minggu ini ke progres minggu lalu. Setelah itu kita tracking kembali pekerjaan di minggu ketiga. Coba kita lihat di project statistik, ternyata variannya pekerjaannya minus 3 hari. Jadi maksudnya pekerjaannya ini lebih cepat 3 hari. Seperti itu. Kita ke project information. Kita ganti ke tanggal 21. Kita klik OK. Oke, selanjutnya di sini ternyata di minggu kedua pekerjaan base resource itu hanya mencapai 50% dikarenakan terjadi hujan. Di sini terjadi hujan selama 1 hari. Kita tambahin note. Terus di sini terjadi hujan di tanggal 14 April. Akhirnya pekerjaan di tanggal 14 itu berkurang. Kita klik OK. Dan selanjutnya untuk pekerjaan RCC ternyata di minggu ketiga belum terlaksana. Jadi kita reschedule bagian pekerjaan RCC. Kita klik reschedule, kita bisa lihat untuk pekerjaan RCC di sini berpindah. Coba saya unduh. Pekerjaan RCC saya reschedule. Ternyata pekerjaan RCC bisa dimulai di minggu ketiga. Selanjutnya kita kembali ke view, kita ke
progres. Nah, di sini bisa kita lihat progres sampai minggu ini itu sudah nyampai 19%. Dan untuk deviasinya ternyata hanya 4,08, deviasinya berkurang. Nah, dari sini kita save as lagi di ini ke minggu ketiga. Oke. Selanjutnya kita dapat deviasi sekian dan kita udah save. Kita lakukan step by step seperti yang sebelumnya untuk progres di pelaporan di minggu keempat. Kita copy paste pekerjaan di minggu proses sampai dengan minggu ini ke proses minggu lalu. Selanjutnya kita kembali ke tracking lagi. Nah, ternyata di pekerjaan tracking minggu keempat ini kita ketahui bahwasanya pekerjaan base course sendiri itu belum finish, masih mencapai 80%. Dan untuk pekerjaan SCC sendiri masih belum bisa terlaksana, masih belum terlaksana. Jadi pekerjaan ini kita lihat di bagian proses ternyata deviasinya tetap 4, untuk progresnya seperti ini. Mungkin ada kesalahan. Saya kembali ke tracking. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya untuk project information-nya kita rubah dulu ke tanggal 28 ke minggu keempat. Kita klik OK. Setelah itu di sini kita ketahui bahwasanya pekerjaan basis course sendiri setelah baru nyampe 80%, dan untuk pekerjaan SCC sendiri itu baru mencapai 35%. Di sini diketahui bahwasanya pekerjaan SCC itu terjadi keterlambatan untuk pekerjaan SCC. Setelah kita lihat lagi di bagian view, kita kembali ke progress. Di sini kita ketahui bahwasanya progress sampai minggu ini terdapat 38,65 itu progresnya, dan deviasinya sebesar 5,98. Masih tergolong pekerjaan yang kita kerjakan itu masih tercapai lah. Setelah kita lihat di project statistik, ternyata pekerjaan yang kita kerjakan itu lebih cepat 1 hari, 1,5 hari. 1,5 hari, ya. Selanjutnya kita save file lagi pekerjaan ini ke progres minggu keempat. Kita save. Setelah itu kita copy progres sampai dengan minggu ini ke progres minggu lalu. Lalu kita kembali ke tracking. Di sini kita lihat ternyata pekerjaan basic course sudah selesai. Kita ganti dulu ini ke tanggal 5. Kita OK. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata pekerjaan untuk basic course sudah selesai terlebih dahulu. Ya, kita
ternyata pekerjaan basis cost masih mencapai 80% karena di sini terjadi terhambatnya karena terjadi material yang datang itu terlambat. Jadi untuk pekerjaan SCC itu baru sampai ke 50%. Oke, setelah itu kita lihat di progresnya. Ternyata karena keterlambatan tersebut, progres sampai dengan minggu ini sudah mencapai 5% dengan deviasinya kita minus 1,63. Jadi dengan catatan jika terjadi minus maka pekerjaan selanjutnya atau pekerjaan kritis selanjutnya itu seharusnya kita kerjakan lebih cepat. Seperti itu. Atau kita bisa mengganti metode, atau kita bisa nunggu, atau kita bisa menambah pekerja. Oke, selanjutnya kita save as. Kita save as project ini ke progres minggu ke-5. Lalu kita copy progres sampai dengan minggu ini ke progres minggu lalu. Oke, jadi untuk step by step penggunaan Microsoft Project ya kurang lebih seperti ini. Mungkin ini bisa dilanjutkan sampai ke progres sampai minggu ke-9 apabila ingin diselesaikan. Mungkin sampai sini saja ya apa yang ingin saya sampaikan tentang step by step penggunaan Microsoft Project ini. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Fauzi atas ilmu yang telah diberikan kepada saya terkait penggunaan Excel, pembuatan Excel, pembuatan kurva S dengan Excel, dan pembuatan penjadwalan RAB, kurva S, dan progres harian dengan Microsoft Project. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fauzi. Mungkin itu saja dari yang dapat saya sampaikan terkait Microsoft Project yang telah saya pelajari di mata kuliah BIM 3 ini. Untuk lebih lanjutnya mohon bimbingan dan ilmunya, pengarahannya dari Pak Fauzi selaku dosen BIM 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.